Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabi wa ikhwani. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bahasan kita dari penjelasan Kitab Tauhid karya Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Kita masuk pada bab ke-40. Bab qaulillahi ta'ala ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktsaruhumul kafirun. Tentang firman Allah dari surat An-Nahl ayat 83 yang artinya mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya dan kebanyakan mereka adalah orang-orang kafir. Maksud dari bab ini dan bab selanjutnya adalah tentang bagaimana seorang berhati-hati dalam berkata-kata. Ya, jangan sampai dia menodai tauhidnya dengan perkataan yang salah. Ya, di antara perkataan yang salah yang bisa menodai tauhid adalah menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Menyandarkan nikmat kepada sebab, bukan kepada al-musabbib yang menciptakan sebab tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena tauhid ya harus bersih, tidak boleh ternodai dengan sedikit noda pun. Bahkan dalam masalah kata-kata pun kita harus berhati-hati. Tentunya kita tahu kalau kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang harusnya kita kerjakan adalah 3 hal ya. Jika kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang pertama adalah mengakui al-i'tiraf bil qalb, mengakui dengan hati, kemudian dengan lisan ya. Yang ketiga adalah dengan pengakuan dengan amalan. Maka seorang kalau diberi nikmat, maka dia akui dengan hatinya, yaitu dia harus mengakui bahwasanya seluruh nikmat hanya semata dari Allah. Allah berfirman, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Nikmat apa saja yang ada pada kalian, nikmat apa saja, apapun, apa saja yang ada pada kalian, maka dari Allah. Kemudian yang kedua, sebagaimana penjelasan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, jangan pernah merasa bahwa saya memang berhak mendapat nikmat tersebut. Jangan pernah merasa, ya artinya kita dikasih nikmat, ya Allah kasih alhamdulillah. Jangan kita merasa mentang-mentang, oh memang saya berhak dapat nikmat karena saya memang rajin sholat, karena saya memang rajin begini. Sehingga kita terkadang kurang bersyukur kepada Allah, ya karena kita seakan-akan sok mentang-mentang merasa kita berhak dapat apa? Nikmat tersebut. Ya. Jangan merasa, oh karena saya sudah berusaha, karena saya sudah ini. Banyak orang yang berusaha enggak dikasih nikmat. Ya. Banyak orang yang mungkin lebih soleh daripada kita, rezekinya tidak seperti kita ya. Oleh karenanya, ya sudah kita bilang nikmat dari Allah semata, dan memang Allah kasih kita ya. Allah yang terserah mau kasih kita, dan kita pernah merasa memang saya berhak, memang Allah wajib kasih saya nikmat, itu enggak boleh. Itu namanya kita enggak bersyukur dalam hati. Ya oleh karenanya di antara zikir pagi petang kita selalu mengatakan abu'u laka bi ni'matika alayya. Ya Allah, aku mengakui ya semua nikmat yang kau berikan kepada aku. Kita ungkapkan tatkala di pagi hari, kita ungkapkan di sore hari. Mengakui dengan lisan ya, di antaranya dengan banyak mengucapkan, banyak memuji Allah. Kemudian at-tahaddus bin ni'mah, menyebut-nyebut nikmat Allah dengan menyandarkan kepada Allah. Seperti mengatakan hadza min fadli rabbi. Ini adalah karunia Rabbku. Ini adalah karunia dari Rabbku. Seperti perkataan Nabi Sulaiman alaihissalam, hadza min fadli rabbi liyabluwani ashkur am akfur. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengujiku, aku bersyukur atau aku ingkar ya. Jadi jangan menyandarkan kepada sebab ya. Sini jangan menyandarkan kepada sebab. Seperti yang sedang kita bahas, seorang mengatakan kalau bukan karena dokter itu mungkin saya sudah meninggal, kalau bukan karena dokter ahli tersebut mungkin istri saya sudah lewat misalnya ya. Kalau bukan karena polisi mungkin
rumah saya sudah kecolongan semuanya, maka itu tidak boleh. Adabnya kita harus mengatakan kalau bukan karena Allah, kemudian sebab mereka, sebab polisi, sebab dokter, ya. Ya. Jangan juga mengatakan kalau bukan karena ustadz mungkin saya tidak paham, enggak boleh. Kita bilang kalau bukan karena Allah kasih pemahaman kepada saya, ya, kemudian sebab ustadz tersebut mungkin saya tidak paham. Jangan langsung bilang kalau bukan karena ustadz. Ustadznya pintar, kalau ente bahlul enggak bisa juga. Sama aja, paham? Jadi keberhasilan Anda itu yang membuat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam nikmat apapun kita sandarkan kepada Allah. Jadi adab dalam ketika diberi nikmat, pengakuan dengan lisan. Adapun pengakuan dengan amalan yaitu menggunakan nikmat Allah untuk ketaatan, bukan untuk maksiat. Allah kasih kita otak, jangan buat mikir gimana curi harta orang, gimana jebol rekening orang. Itu namanya kecerdasan digunakan untuk apa? Maksiat. Allah berikan kita mata, bukan kita gunakan untuk melihat hal-hal yang haram yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berikan kita pendengaran, bukan untuk kita mendengar hal-hal yang haram, gibah, namimah, musik-musik. Ya, Allah berikan kita jasmani yang sehat, bukan untuk kita bermaksiat, ya, berzina, joget-joget dan yang lainnya, tidak, ya. Tapi kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini secara sederhana inilah orang disebut dengan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang kita bahas adalah poin yang ini. Ya. Jangan sampai seorang menyandarkan kenikmatan yang dia rasakan kepada sebab. Maka dia telah berbuat kesyirikan, tapi syirik kecil. Ini berkaitan dengan sikap kita kepada nikmat. Ya. Terus lantas bagaimana sikap kita kepada sebab? Artinya kita mungkin selamat ditolong sama dokter atau ditolong sama polisi, ya. Atau misalnya ditolong oleh bos, ditolong oleh anak buah. Maka sikap kita terhadap sebab tersebut, ya, kita berterima kasih kepadanya. Kita bilang apa? Jazakallah khair. Kita berterima kasih dengan mengatakan jazakallahu khairan atau syukran jazilan. Misalnya, ya, Nabi SAW bersabda, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Namun kita harus tahu bahwasanya dia hanyalah apa? Sebab. Yang memberikan kenikmatan sungguhnya siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia hanya sebab, ya. Benar, dengan sebab dia istri kita tertolong, dokter tersebut. Tapi yang kirim dokter siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang bikin dokter ini pintar siapa? Allah Subhanahu wa taala. Yang menjadikan operasinya berhasil siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita sandarkan kenikmatan yang kita rasakan atau kemudaratan yang kita terhindar darinya kepada sebab tersebut. Itulah syirik. Saatnya kita bersyukur kepada Allah. Itulah tauhid. Justru kalau kita sedang dapat nikmat atau terhindar daripada kemudaratan, saatnya kita berterima kasih kepada Allah, bukan malah hati kita tertuju kepada sebab tersebut. Paham? Kemudian yang harus antum pikirkan juga, pertama berterima kasih. Kemudian perhatian juga bahwasanya sebab yang sedang kita hadapi tersebut sebenarnya adalah silsilah rangkaian banyak sebab. Maka ini menguatkan kita tidak terfokus kepada sebab, karena yang merangkai sebab itu adalah Allah. Dan yang merangkai sebab tersebut, merangkainya adalah Allah. Contoh maksud saya, sederhana, misalnya kita dikasih makan oleh orang. Kita bertamu, orang kasih kita nasi, ya. Karena yang makan paling enak tuh nasi, ya. Mau ikan, mau daging, kalau nggak ada nasi kurang enak, ya. Jadi yang paling enak apa? Nasi. Jadi kalau kita dikasih nasi, Allah mengatakan falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaknya seorang manusia merenungkan kepada makan yang dia makan. Taib. Kita memang orang yang kita datang, tuan rumah, sahibul bait, kita berterima kasih kepada dia. Benar, karena memang dia yang menghidangkan apa? Nasi. Namun sebenarnya hidangan nasi ini adalah hasil dari rangkaian banyak sebab. Kita renungkan nasi. Nasi dari mana? Dari petani. Petani yang tanam, sebab dia awal tanam apa?
di tanah. Allah kirimkan hujan. Mungkin dia perlu pupuk. Ya. Banyak sebab ya. Kemudian setelah mungkin dipanen. Nanti dipanen butuh mobil yang mengangkut nasi beras tersebut. Mobil tersebut butuh bensin. Bensin tersebut butuh kilang minyak. Kilang minyak butuh banyak pekerja yang kerja di kilang minyak. Kalau nggak ada yang bekerja, nggak ada bensin, nggak ada mobil, nggak ada yang ngangkat apa? Beras tersebut. Nanti diangkat berarti butuh sopir, ya nggak? Sopir itu kemudian bawa ke supermarket. Supermarket butuh supermarket. Yang kerja di supermarket, yang bangun supermarket, butuh tukang, butuh supermarket nggak mungkin begitu tiba-tiba ada. Berarti ada yang buat, ada yang ini, ada yang anu. Banyak. Kemudian butuh kuli yang angkat. Kemudian sampai ke rumah butuh ada yang masak. Ya. Butuh masak berarti ada pancinya, ada kompornya. Berarti butuh perusahaan kompor ya. Butuh perusahaan panci ya. Pokoknya antum buat nasi aja itu rangkaiannya banyak. Paham? Paham? Maksud Anda, antum jangan fokus kepada ini aja. Benar kita berterima kasih kepada sebab al-mubashir, yaitu sebab yang langsung di hadapan kita. Tapi sungguhnya di balik ini banyak sekali apa? Sebab. Dan yang merangkai itu semua adalah Allah. Seandainya satu rangkaian, satu silsilah mata rantai ini hilang, tidak jadi. Jadi tidak? Nggak jadi. Misalnya beras, tahu-tahu hujan tidak turun sama sekali. Rusak beras tersebut, nggak sampai kepada antum beras itu. Misalnya mobilnya mogok, selesai. Satu rangkaian saja hilang semuanya. Maka yang merangkai ini semua siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun di hadapan antum adalah beras tersebut. Maka ini semakin menguatkan kepada kita bahwasanya kita jangan menyandarkan nikmat kepada sebab di hadapan kita. Taruhlah dokter sekarang, kita contoh kedua. Dokter yang menolong istri antum dalam persalinan. Tapi dokter ini dia bukan begitu saja, dia ini menjadi dokter dengan banyak urusan ya. Banyak sebab yang dia lalui. Allah bikin dia kecerdasan. Allah buat dia daftar, kemudian lulus UMPTN. Kemudian waktu dia daftar, Allah bikin kasih orang tuanya duit yang banyak karena daftar di dokter harus bayar ratusan juta ya. Kemudian akhirnya dia belajar, kemudian ini banyak sebab-sebab. Kemudian dia belajar apa? Berarti butuh sekolah, butuh universitas butuh pengurus, kan banyak sekali. Untuk dia kalau jadi dokter terlalu banyak sebab yang dia lewati, rangkaian dari berbagai macam sebab, sampai dia menjadi seorang dokter, sampai dia daftar di rumah sakit, diterima oleh pihak rumah sakit, dikasih gaji, dan seterusnya sampai dia bertemu dengan istri antum untuk melaksanakan apa? Persalinan. Antum juga kebetulan datang, alhamdulillah digerakkan oleh Allah untuk antar ke situ. Seandainya mobil antum mogok, mungkin nggak ketemu dokter tersebut, ketemu dokter yang lain, kan banyak sebab. Sehingga terjadilah peristiwa dokter tersebut menolong istri antum dalam persalinan. Oleh karenanya kita harus tahu bahwa sumber kenikmatan yang sungguhnya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham maksud saya? Ya, itulah cara kita berpikir bahwasanya yang berhak kita syukuri adalah Allah, bukan sebab yang di hadapan kita. Sederhananya begini. Jadi orang itu hanya sebab, Allah yang kirim semuanya. Sederhana kalau ada teman kita orang kaya, kemudian dikasih hadiah, misalnya minyak wangi, dia suruh supirnya antar kepada kita. Supirnya datang naik mobil, ketuk pintu, ya Ustadz ini hadiah minyak wangi dari si fulan. Saya bilang sama orang ini apa? Jazakallah khair. Tetapi hati saya tahu yang sesungguhnya saya bersyukur kepada siapa? Teman saya tadi yang memberi minyak wangi yang sungguhnya. Tapi ini secara logika ya. Di depan saya supir ya, saya bilang terima kasih. Kalau nggak ada dia, minyak wangi nggak sampai ke saya. Tetapi sungguhnya yang saya berterima kasih sungguhnya adalah siapa? Pemilik minyak wangi tadi. Paham ini logika? Maksudnya antara pemilik minyak wangi dengan supir sama seperti dokter dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka meskipun yang datang di hadapan kita adalah dokter, sungguhnya hati kita harus berterima kasih kepada yang mengutusnya, yang mengirimnya siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita lanjutkan perkataan al-musannif, penulis Syekh Muhammad bin Wahab rahimahullahu taala. Qala Mujahid ma maknahu? Al-Imam Mujahid salah seorang tabi'in murid Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menafsirkan ayat ini dengan berkata tentang ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah tapi mereka mengingkarinya. Ayat ini terdapat dalam surat An-Nahl. Surat An-Nahl ayat 83 dan surat An-Nahl itu dinamakan oleh para ulama juga dengan surat An-Ni'am. Surat tentang nikmat-nikmat. Karena dari awal Allah sebutkan nikmat banyak terus. Allah berikan nikmat-nikmat ya. Tetapi Allah sebutkan kesimpulannya ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunkirunaha. Allah sebutkan banyak nikmat tapi ternyata mereka orang musyrikin, mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah lantas mereka mengingkari. Apa maksudnya mereka mengetahui nikmat Allah kemudian mereka mengingkari? Maka di antaranya tafsiran dari Mujahid, huwa qaulur rajuli
hadza mali waristuhu an abai. Seorang berkata, inilah hartaku yang aku wariskan dari nenek moyangku. Harusnya dia sadar bahwa itu harta dari siapa? Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja melalui bapaknya. Ya, tetapi yang kasih bapak dia harta siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berarti dia mengingkari nikmat Allah karena dia menyandarkan nikmat tersebut kepada sebab terdekat kepada bapaknya. Padahal yang kasih semua harta adalah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Nanti akan kita jelaskan. Kemudian juga perkataan Aun bin Abdullah, yaquluna laula fulan makana kadza. Yaitu di antara bentuk mengingkari nikmat Allah, perkataan mereka, kalau bukan karena si fulan, tentu telah terjadi demikian dan demikian. Ini juga di antara bentuk mengingkari nikmat Allah. Demikian juga perkataan Ibnu Qutaibah, salah seorang ulama, ya. Dia berkata, yaqulun, yaitu perkataan mereka, hadza bi syafaati alihatina. Sungguhnya kita ini dapat nikmat karena syafaat dari Tuhan-Tuhan kita. Dari Tuhan-Tuhan kita. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengetahui nikmat-nikmat Allah lalu mereka mengingkarinya. Baik, apa maksud mereka mengingkarinya? Pertama, Al-Imam At-Tabari rahimahullahu taala, ya, tafsir ayat ini ada khilaf. Ada dua pendapat. Apa maksud dari nikmatullah, tentang khilaf tentang nikmatullah. Ya'rifuna nikmatallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengenal nikmat Allah, lantas mereka mengingkarinya. Pendapat pertama, yang dimaksud dengan nikmat Allah maksudnya nikmat duniawi. Kemudian pendapat kedua, yang dimaksud dengan nikmat Allah adalah nikmat ukhrawi atau nikmat agama. Dalam hal ini adalah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun nikmat duniawi, ya, dalam hal ini maksudnya Allah berikan mereka rizki, Allah berikan mereka, menyelamatkan mereka, Allah berikan kesehatan, Allah berikan mereka pakaian, Allah berikan mereka banyak kenikmatan. Kenapa sebagian ulama menafsirkan nikmat yang mereka ingkari maksudnya nikmat duniawi, ya. Mereka ingkari padahal Allah kasih mereka nikmat, mereka ingkari. Berdasarkan tatkala Allah sebutkan dalam surat An-Nahl, kebanyakan Allah sebutkan tentang apa? Nikmat-nikmat duniawi. Kemudian Allah tutup dengan perkataan, namun mereka mengingkari nikmat Allah tersebut. Pendapat kedua, yang dimaksud dengan nikmat yang mereka ingkari adalah tentang diutusnya Nabi Muhammad SAW, dan ini pendapat dipilih oleh Ibnu Jarir At-Tabari. Kenapa? Persis ayat sebelumnya tentang Rasulullah dan persis ayat setelahnya tentang Nabi. Oleh karenanya kata Ibnu Jarir At-Tabari, maka ini yang lebih rajih, lebih kuat. Yang sedang Allah singgung kepada mereka, yaitu Allah sudah kasih mereka kenikmatan yang banyak, namun mereka mengingkari kenabian Muhammad SAW. Ya. Dua-dua pendapat kuat, ya. Terlebih lagi, dua-dua pendapat ini kuat, ya. Terlebih lagi nikmat Allah di sini, ya. Terlebih lagi nikmat Allah di sini adalah al-mufrad al-mudhaf. Ini memberikan faedah keumuman. Ini usul fikih, ya. Antum enggak paham ya, enggak apa-apa. Intinya, kalau kita lihat, antum silakan buka surat An-Nahl ayat 83, ya. Maka sebelumnya Allah sebutkan tentang banyak kenikmatan. Allahu ja'ala lakum min buyutikum sakana wa ja'ala lakum min juludil an'ami buyutan. Allah menjadikan bagimu rumah-rumahmu sebagai tempat tinggal. Dia menjadikan bagi kamu rumah-rumah, kemah-kemah dari kulit binatang ternak. Tastakhifunaha yawma dha'nikum wa yawma iqamatikum, yang kalian bisa ringan dibawa di waktu kalian berjalan, di waktu kalian bermukim. Kemudian wa min aswafiha wa aubariha wa ash'ariha athatan mata'an ila hin. Dan kemudian dari bulu domba, bulu unta, bulu kambing, alat-alat rumah tangga dan perhiasan yang kamu pakai sampai waktu tertentu. Jadi Allah sebut tentang nikmat dunia. Demikian juga ayat 81, wallahu ja'alakum mimma khalaqa dhilala, dan seterusnya, yang artinya saya bacakan, dan Allah menjadikan bagi kalian tempat bernaung dari apa yang telah Dia ciptakan, dan Dia jadikan bagimu tempat-tempat tinggal di gunung-gunung, dan Dia jadikan bagimu pakaian yang memeliharamu dari panas, dan baju besi yang memelihara engkau dalam peperangan, ya. Kadzalika yutimmu ni'matahu, demikianlah Allah menyempurnakan nikmatnya alaikum, kepada kalian, la'allakum tuslimun, agar kalian Islam, ya. Untuk kalian menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun persis ayat sebelum 83, itu ayat 82, Allah sebutkan tentang nikmat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, fa in tawallau fa innama 'alaikal balagul mubin. Kalau mereka berpaling, sungguhnya, ya,
sungguhnya yang diwajibkan atas engkau wahai Muhammad hanyalah sekedar menyampaikan. Baru Allah berfirman, ya'rifuna ni'matallahi tsumma yunkirunaha. Mereka mengenal nikmat Allah tapi mereka mengingkarinya. Kemudian ayat 84 setelahnya, wa yauma nab'atsu min kulli ummatin syahidan. Dan ingatlah akan hari ketika kami bangkitkan dari tiap-tiap umat seorang saksi, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari hal inilah kenapa Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan ini maksud dengan mengingkari nikmat Allah adalah mengingkari nikmat yang berkaitan dengan agama, yaitu nikmat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ayat sebelumnya berbicara tentang nabi, ayat setelahnya juga bicara tentang nabi. Namun kebanyakan ulama berpendapat nikmat di sini umum, termasuk nikmat-nikmat apa? Duniawi. Dan pendapat yang pertama itulah yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Makanya beliau membawakan tiga pendapat dari perkataan salaf, ya. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Karena beliau menyebutkan tiga athar dalam buku tersebut. Yang pertama, perkataan seorang apa? Aku mewarisi hartaku dari nenek moyangku. Hartaku dari ayahku atau nenek moyang. Yang kedua perkataan Mujahid, murid Ibnu Abbas. Yang kedua perkataan Aun bin Abdullah, dia mengatakan apa? Ini qaulu fulan laula fulan lakana kada wa kada. Kalau bukan karena si fulan, tentu telah terjadi demikian dan demikian. Ini juga perkara dunia, kalau bukan karena si fulan, itu perkara dunia semuanya. Kemudian yang ketiga, perkataan mereka, ini nikmat kita dapatkan karena syafaat sesembahan kita, Tuhan kita. Taib, dari tiga tafsiran ini nampak bahwasanya Syekh Muhammad bin Wahhab rahimahullah lebih condong menafsirkan tsumma yunkirunaha ya'rifuna nikmat Allah, mereka mengenal nikmat Allah kemudian mereka mengingkari, dimaknakan kepada nikmat apa? Duniawi. Dan ini yang sering terjadi di masyarakat, menisbahkan nikmat kepada sebab. Sering sekali. Oh, kalau bukan tadi karena supirnya lihai, kalau bukan karena tadi pesawatnya supir pesawatnya pilot ya. Pilotnya canggih misalnya, hampir lagi kita ketabrak misalnya. Kalau bukan karena ini, kalau bukan karena ini, selalu disandar kepada sebab, pada makhluk. Dan ini sering terjadi pada masyarakat. Maka seorang yang ahli tauhid hati-hati dalam berucap. Justru dia mendapatkan nikmat atau dia tertolak dari bahaya, langsung ingat kepada Allah. Alhamdulillah. Kalau bukan karena Allah, kemudian gara-gara sebab ini mungkin dia sudah meninggal dunia. Ya, jangan sampai kita lupakan. Justru di saat-saat itulah kita perlu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bukan malah kita menyebut sebab. Taib yang pertama, perkataan Mujahid, yaitu bahwasanya di antara bentuk mengingkari nikmat Allah mengatakan, waristu hadzal mal min abai. Aku mewariskan, dapat harta ini dari warisan nenek moyangku. Dan ini saya katakan tadi adalah bentuk mengingkari nikmat Allah karena memang benar secara sebab dia dapat dari bapaknya, tapi bapaknya dapat harta dari mana ya? Harta sungguhnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dalam Al-Quran Allah menyebutkan harta itu adalah milik Allah. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa atuhum mimma lillahi alladhi atakum, dan berikanlah kepada mereka dari harta Allah yang Allah berikan kepadamu. Allah bilang harta yang ada padamu itu adalah harta Allah yang Allah berikan kepadamu. Jelas harta di dalam surat An-Nur menunjukkan bahwasanya harta Allah yang kita miliki itu harta dari Allah. Kita cuma dititipkan. Dan banyak ayat kata Allah, wa anfiqu mimma razaqnakum, dan berinfaklah dari harta yang kami berikan kepada kalian. Berarti harta yang ada pada kita siapa yang berikan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi dengan berbagai macam sebab. Ya. Sama, yang ciptakan kita ini siapa? Allah atau bukan? Allah, tapi dengan sebab bertemunya orang tua kita, kemudian menikah, kemudian muncullah kita. Tapi yang ciptakan kita siapa? Allah, bukan orang tua kita. Bukan orang tua kita. Orang tua kita tidak bisa menciptakan kita, tidak bisa menentukan jenis kelamin kita, tidak bisa menentukan warna kulit kita. Ya. Dia tidak bisa, orang tua kita tidak bisa mengeluarkan ukuran air maninya setiap saat, tidak bisa. Ya. Dan tidak setiap saat ibu kita bisa mengandung. Yang jelas yang ciptakan kita Allah, cuma dengan perantara apa? Kedua orang tua. Ya. Sama harta yang milik Allah. Berikanlah harta yang Allah berikan kepadamu. Infaklah harta yang kami berikan kepadamu. Kemudian juga kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, aminu billahi wa rasulihi wa anfiqu mimma ja'alakum mustakhlafina fih.
Berimanlah kepada Allah dan berinfaklah dari harta yang kami jadikan kalian menguasainya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kami jadikan harta menguasai, kalian menguasainya. Di antara dalil bahwasanya harta memang bukan milik kita. Makanya maksud Allah begini, maksudnya harta itu kita punya, tapi sebelumnya bukan di tangan kita. Saya sering sampaikan, kita punya mobil, tapi kita beli mobil baru. Sebelumnya ini mobil bukan di tangan kita, di tangan orang. Berpindah kepada kita. Kita beli dengan uang. Uang pun dari asalnya bukan milik kita. Orang beli barang sama kita, kita dapat uang. Kemudian kita pindahkan uang kepada orang lain, kita dapat mobil. Jadi itu harta hanya berpindah-pindah. Kebetulan sekarang di tangan kita, Allah menjadikan kita berkuasa. Di antara dalil bahwasanya harta ini bukan milik kita, terkadang kita lupa barang kita di mana. Barang kita di mana, subhanallah. Berarti bukan milik kita, kita enggak tahu barangnya di mana. Lupa, tahu-tahu HP kesimpan kemana, masuk dalam bantal, cari-cari bongkar sana, marah sini. Ternyata HP-nya dalam apa? Bantal misalnya. Seperti itu, bukan milik kita. Buktinya kalau terkadang kita bawa barang kita diambil orang, bukan milik kita, berarti kita tidak menguasainya penuh kecuali kalau Allah menguasakan kepada kita. Ya. Jangankan harta, badan kita, tubuh kita bukan milik kita. Kata Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau kita kena musibah, kita mengatakan sungguhnya kita milik Allah dan kepada Allah kita kembali. Jadi kita harus sadar bahwasanya harta ini bukan milik kita. Sesungguhnya yang milik sesungguhnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma dititipkan. Tatkala kita dititipkan, maka kita boleh menggunakannya sesuai dengan aturan sang pemilik, sungguhnya aturan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tatkala dia mengatakan bahwasanya ini harta saya dapatkan dari orang tua saya. Iya, sebabnya benar. Tapi yang membuat orang tuamu kaya, yang buat hartamu pindah kepada engkau, bisa jadi kau mati sebelum bapakmu apa? Mati. Bisa jadi bapakmu meninggal, tahu-tahu hartanya terbakar atau dirampok orang. Jadi, tatkala dia mengatakan demikian, dia lupa bahwasanya semuanya ini hanya sekedar sebab yang menjadikan dia dapat harta. Siapa sungguhnya? Allah Subhanahu wa taala. Maka dia melakukan syirik kecil, dia mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi sudah kita sebutkan, sama seorang mengatakan kalau bukan karena ini, kalau bukan karena itu juga di antara bentuk syirik kecil. Maka jika kita dapat kenikmatan atau terhindar daripada kemudaratan, maka hendaknya kita langsung katakan, kalau bukan karena Allah, kemudian karena sebab ini dan itu. Ya. Sama, ini yang lebih parah daripada sebelumnya. Perkataan orang musyrikin, mereka dapat nikmat, mereka mengatakan ini adalah karena syafaat sembahan-sembahan kita. Ini lebih parah lagi. Sudah menyandarkan nikmat kepada selain Allah, bahkan double ditambah dengan apa? Kesyirikan. Jadi bukan syirik kecil lagi, syirik apa? Akbar. Ya. Jadi syirik akbar. Yang benar, makna nikmat Allah mencakup seluruhnya. Nikmat duniawi maupun nikmat ukhrawi atau nikmat diutusnya Nabi SAW. Baik, kita lanjutkan. Wa qala Abul Abbas, perkataan Syekh Muhammad bin Wahab, beliau berkata, wa qala Abul Abbas. Dan berkata Abul Abbas, maksudnya Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ba'da hadithi Zaid bin Khalid alladhi fihi, setelah penyebutan hadis Zaid bin Khalid, hadis ini sudah lalu pernah kita sebutkan tentang berkaitan dengan bintang. Tatkala turun bintang, kemudian orang berkata mutirna binau'i kadza wa kadza. Kita dapat hujan karena bintang itu. Kata Ibn Taimiyah, inna Allah ta'ala qala, Allah berfirman dalam hadis qudsi tersebut, asbaha min ibadi mu'minun bi wa kafirun. Ada di antara hambaku yang beriman kepadaku dan ada yang kafir kepadaku. Adapun yang beriman yang mengatakan mutirna bi fadlillah, kita dapat hujan karena karunia Allah. Adapun yang kafir kepadaku mengatakan mutirna binau'i kadza wa kadza, kami dapat hujan karena bintang ini bintang itu. Kemudian Ibnu Taimiyah berkata, wa hadza katsirun fil kitabi wa sunnah. Dan yang seperti ini banyak dalam Al-Quran dan As-Sunnah, hadis, yadhummu subhanahu man yudhifu in'amahu ila ghairihi. Allah mencela orang yang menyandarkan nikmat kepada selain Allah Subhanahu wa taala, wa yusyriku bihi, dan menduakan Allah, berbuat syirik karena menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Ya, dan ini banyak ya. Jadi intinya tidak boleh kita menyandarkan kenikmatan kepada selain Allah. Qala ba'dhu salaf, berkata sebagian salaf, ya, ini Ibnu Taimiyah menukilkan, huwa ka qaulihim, seperti perkataan mereka, kanatir rih thayyibatan wal mallahu hadhiqan. Kita ini selamat karena angin yang tenang, kemudian nahkodanya pintar, makanya kita selamat. Ini syirik, tidak boleh ngomong demikian. Memang sebabnya benar, sebab karena angin lagi tenang, nahkodanya pintar, maka selamat. Tapi yang menyelamatkan siapa? Allah Subhanahu wa taala, ya.
Wa nahwi dzalika mimma huwa jarin ala alsinati katsirin. Kata Ibnu Taimiyah, dan demikian yang seperti ini yang banyak berlaku di lisan-lisan banyak orang. Makanya ini perkara penting karena sering kita terjerumus dalam hal ini. Kita lupa, kita bilang, oh kalau bukan karena engkau, untung kau datang. Untung ini datang. Untung. Enggak bilang alhamdulillah. Bilangnya apa? Untung. Untung ada dokter, saya sembuh. Jangankan kalau Allah tidak kasih sembuh, jangankan kau dokternya saja bisa mati. Kalau Allah tidak kasih apa? Sembuh. Betapa banyak dokter meninggal sebelum pasien. Ya makanya kita ya, subhanallah. Yang kita bilang sebab untung saya olahraga, untuk ya akhi masalah kematian kalau Allah mau mematikan orang, mau ente olahraga, mau ente atlet ya, atlet hebat badannya atau atlet sumo terserah. Kalau Allah mencabut nyawa ente mati, enggak ada urusannya. Oleh karenanya kita jangan menyandarkan kenikmatan yang kita dapatkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah tadi peringatan dari Ibnu Taimiyah ya. Mimma huwa jarin ala alsinati katsir, karena ini banyak berlaku di lisan-lisan banyak orang. Dan sampai sekarang demikian, banyak orang lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita aja yang sering ngaji, terkadang lupa. Kita bilang untung ada ini, untung ada. Sering kita omong demikian. Itu salah itu ya. Harusnya kita bilang alhamdulillah kalau bukan karena Allah kemudian keberuntungan dengan datangnya engkau, ya Allah kirimkan engkau, mungkin saya sudah begini, mungkin saya sudah begini, ya. Kita sering lupa ya. Sering kita lupa. Maka jangan langsung kita bilang untung, tapi bilang alhamdulillah dengan karunia Allah, enggak apa-apa. Atau kita bilang dengan takdir Allah, subhanallah Allah kirim itu dokter kepada kita. Dan itu banyak ya. Jadi jangan seperti itu. Tapi kalau kita lupa akhirnya kita banyak menyandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Subhanahu wa taala. Apa yang kita bahas ini larangan tentang menyandarkan nikmat kepada Allah, kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang merupakan kesyirikan, itu tidak boleh. Tetapi kalau kita menceritakan tentang sebab bukan dalam rangka untuk menyandarkan nikmat kepada selain Allah, maka itu tidak mengapa. Maka itu tidak mengapa ya. Contohnya bagaimana? Contohnya seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu taala dalam Sahih Bukhari dan yang lainnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Laula anna qaumaki hudatsa'a ahdin bi kufrin la amartu bil Ka'bah fahudim." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Aisyah, kalau bukan karena umat kaum Quraisy baru saja masuk Islam, tentu aku akan menyuruh Ka'bah untuk dibongkar. Kemudian dibangun kembali ala qawaid Ibrahim, karena Ka'bah yang sekarang kurang. Saya akan suruh bongkar, saya bangun lebih panjang sesuai dengan pondasi Nabi Ibrahim. Wala ja'altu laha babaini, aku akan membuat dua pintu. Babun yadkhuluna minhu wa babun yakhrujuna minhu. Pintu untuk masuk dan pintu untuk keluar. Tetapi kenapa Nabi tidak kerjakan? Nabi mengatakan karena kaummu baru saja masuk Islam, saya khawatir tertimbul apa? Fitnah. Ini tidak mengapa Nabi mengatakan kalau bukan karena, paham? Karena bukan dalam rangka untuk menyebutkan nikmat atau terhindar dari apa? Terhindar dari kemudaratan, hanya sekedar berita. Maka seperti ini tidak mengapa. Paham atau tidak? Beda tadi. Oh, kalau bukan karena dokter kita sudah meninggal, kalau bukan karena ini, itu yang syirik di situ. Tapi kalau sekedar cerita, kalau bukan karena sebab kaummu baru saja masuk Islam, tentu saya akan bongkar Ka'bah. Tidak ada di sini ada masalah nikmat yang dia rasakan. Paham? Sehingga tidak mengapa. Contoh lagi dalam Sahih Al-Bukhari, dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan juga dalam Musnad Imam Ahmad, Rasulullah SAW pernah berkata tentang pengkhabaran, laula banu Israel lam nazil lahm ya walaula Hawa lam takhun untha zawjaha. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam Sahih Bukhari, kalau bukan karena Bani Israel tentu daging tidak bisa rusak. Kalau bukan karena Hawa tentu tidak ada wanita berkhianat. Nabi bukan sedang menceritakan nikmat atau tertolaknya kemudaratan, tapi sedang menceritakan apa? Pengkhabaran. Makanya menggunakan kalau bukan enggak ada masalah. Tentu semuanya karena Allah, tetapi tidak mengapa karena ini bukan dalam rangka untuk menceritakan tentang nikmat atau terhindar dari apa? Kemudaratan. Kata Nabi, kalau bukan karena Bani Israel tentu tidak ada daging yang rusak. Maksudnya apa? Ibnu Hajar rahimahullah berkata bahwasanya dulu Bani Israel waktu dikasih al-manna wa salwa, wa anzalna alaikumul manna wa salwa, kami berikan nikmat kepada engkau al-manna wa salwa. Al-manna itu makanan yang turun, mereka tinggal makan. As-salwa yaitu
burung yang mereka tangkap dengan mudahnya kemudian mereka panggang. Tapi aturannya waktu itu tidak boleh disimpan. Makan saat itu aja. Enggak boleh nangkap 5, enggak boleh ya. Ya, nangkap 1 ekor burung yang buat kenyang sudah, enggak usah disimpan. Tapi Bani Israel karena mereka tamak, mereka ambil daging banyak. Khawatir besok burungnya enggak datang lagi. Sehingga sudah ada aturan, sehingga mereka langgar. Akhirnya mereka ambil daging, mereka simpan. Dahulu daging tidak busuk. Kemudian gara-gara mereka simpan, akhirnya daging itu apa jadi? Jadi busuk. Itu sebabnya di antaranya Allah menjadikan daging mudah untuk busuk. Ya. Yang kedua, laula Hawa, kalau bukan Hawa, maka tidak ada wanita yang berkhianat. Allah mengatakan karena waktu iblis menggoda, Hawa tergoda dan Hawa ikut menghiasi Adam untuk melakukan pelanggaran. Maka akhirnya Adam pun melanggar, di antaranya di gangguan iblis, tapi yang dulu tergoda adalah siapa? Adalah Hawa, tapi dua-duanya salah ya. Dua-duanya salah. Makanya Allah mengatakan fa'akala minha, kedua-duanya makan ya. Tapi intinya dengan sebab itu maka sebagian wanita berkhianat. Berkhianat di sini bukan maksudnya berzina, bukan, tapi ada saja kalau wanita ingin punya sesuatu yang dia maui, maka dia melakukan trik. Kenapa? Karena dia keturunan siapa? Hawa. Nah, maka ini yang bilang Nabi SAW, ya, bukan saya. Oleh karenanya Adam demikian juga ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa nasiya Adam, fa nasiya dzurriyyatuhu. Ya. Adam lupa, maka keturunannya juga lupa. Ya. Kita mengambil sebagian akhlak dari Adam. Jahada Adam wa jahadat dzurriyyatuhu. Adam mengingkari, maka keturunannya juga mengingkari. Hawa pernah merayu Adam, termasuk mendukung Adam untuk makan atau mengambil dari pohon tersebut. Yang Nabi sebutkan khianat, karena dia punya keinginan, maka dia melakukan trik. Maka demikian juga wanita yang keturunan siapa? Hawa ya. Maka antum jangan kaget ya. Kalau istri antum pingin sesuatu, dia melakukan apa? Trik. Supaya antum memenuhi apa? Keinginannya ya. Tapi para wanita yang suka bikin trik jangan terus-terusan ya. Hendaknya merubah diri mereka ya. Tapi kita sebagai suami kasih utur. Demikianlah wanita. Kalau dia ingin sesuatu, dia ngotot ingin mendapatkan keinginannya, bahkan terkadang dia melakukan apa? Trik yang disebut dengan pengkhianatan kepada suaminya. Baik. Contohnya lagi, Rasulullah SAW mengkhabarkan, namun itu bukan masalah nikmat atau hilangnya kemudaratan, tapi siapa yang bisa jawab? Saya ingin tahu. Rasulullah SAW waktu ditanya oleh pamannya Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Al-Abbas bin Abdul Muttalib pamannya Nabi SAW, dan pamannya Nabi juga Abu Talib. Abu Talib kan membantu Nabi waktu masih hidup. Maka Al-Abbas bertanya tentang saudaranya Abu Talib kepada Nabi SAW. Ya Rasulullah, ma aghnaita an ammik atau an Abi Talib. Apa yang kau bantu untuk pamanmu Abu Talib? Kana yahutuka wa yaghdabu laka. Dahulu pamanmu Abu Talib melindungimu, bahkan dia marah untuk membelamu, nekat melawan orang musyrikin untuk membelamu. Apa yang bisa kau bantu buat dia? Karena Abu Talib meninggal dalam kondisi apa? Musyrik. Maka kata Nabi SAW, innahu fi dahdah minan nar. Sungguhnya Abu Talib berada di dahdah. Dahdah itu adalah api yang tidak tinggi, hanya sekedar mengenai kakinya, tidak lebih daripada mata kaki. Asalnya dahdah itu adalah percikan air. Kalau air lagi surut di kolam kita jalan, airnya surut, air tersebut tidak lebih dari mata kaki. Ya, Nabi hanya mengatakan dia sekarang diadab, siksaannya ringan, yaitu apinya cuma sampai di bawah mata kakinya. Kemudian kata Nabi, walaula ana lakana fid darkil asfali minan nar. Kalau bukan karena saya, tentu dia sudah di bawah neraka jahanam yang paling dasar. Baik. Nabi ngomong, kalau bukan karena saya, tentu dia sudah berada di neraka yang paling dasar. Perkataan Nabi ini syirik atau bukan? Jelas bukan kan? Enggak mungkin Nabi bilang apa syirik. Ya. Tetapi Nabi sedang menyebutkan kenikmatan atau bukan? Kalau bukan karena doa saya, syafaat saya, tentu Abu Talib sudah di neraka jahanam yang paling bawah. Paham? Ini perkataan boleh enggak bilang begini? Kalau bukan karena saya. Yang membuat Abu Talib naik pangkat dari neraka yang paling dasar ke neraka yang paling ringan. Ya, kata Nabi SAW, ahwanu ahli nari adaban Abu Talib. Adab yang paling ringan
penduduk neraka jahanam adalah adabnya Abu Talib. Wa huwa munta'ilun bina'lain minan nar. Dia pakai sendal dari api neraka. Yagli bihima dimaguhu. Maka otaknya mendidih. Itu adab yang paling apa? Ringan. Akhirnya harusnya dia terbakar semuanya. Ya. Tapi karena doa Nabi, syafaat Nabi, maka dia naik. Taib. Perkataan Nabi, kalau bukan karena saya, tentu dia di neraka yang paling bawah. Ini perkataan benar atau salah? Pasti benar. Tidak mungkin salah. Karena Nabi adalah seorang Nabi. Tapi kenapa bisa benar? Ada yang bisa jawab? Hah? Pengkabaran, tapi kan nikmat. Kalau bukan karena saya, dia sudah di neraka paling bawah. Hah? Ada yang bisa jawab? Iya, tapi kan Nabi mengatakan kalau bukan karena saya. Harusnya Nabi mengatakan kalau bukan karena Allah dengan sebab syafaat saya, tentu dia sudah di neraka yang paling bawah. Tapi Nabi langsung bilang tidak. Nabi tidak sebut Allah. Nabi bilang kalau bukan karena saya. Boleh atau tidak? Jawabannya boleh. Ya jelas boleh karena Nabi yang ngomong. Sallallahu alaihi wasallam. Jawabannya kenapa? Karena itu pengkhabaran meskipun tentang nikmat, tetapi bukan yang diberi nikmat yang sedang berbicara. Paham? Lain halnya kalau Abu Talib yang bicara, kalau bukan karena doanya Muhammad, mungkin saya sudah di neraka paling bawah. Paham? Kalau Abu Talib yang bicara, itu enggak boleh. Tapi kan Nabi sedang memberi kabar. Paham? Bukan Nabi sedang mendapat nikmat, tetapi Nabi memberi kabar tentang Abu Talib yang dapat apa? Kenikmatan, azabnya dikurangi menjadi orang yang paling ringan azabnya pada hari kiamat kelak. Baik, makanya tidak mengapa misalnya seorang lagi presentasi tentang perkembangan kebunnya, dia mengatakan ini kondisi kebun, curah hujan seperti ini, dengan hujan begini, maka dia sedang cerita, dia tidak sedang bercerita tentang nikmat. Tapi kondisi perkembangan kebun kita pada bulan ini menjadi maju, ya, kemudian ini berkurang, curah hujan turun, paham? Itu tidak mengapa, karena sedang apa? Cerita. Sedang memberi kabar. Beda kalau bukan hujan kita sudah hancur kebun kita, itu baru enggak boleh, itu syirik. Paham? Jadi orang tahulah kapan dia sedang merasa nikmat atau tidak. Maka tatkala dia sedang merasakan kenikmatan atau terhindar daripada kemudaratan, harus dia sandarkan kepada Allah. Kalau tidak, maka dia terjerumus dalam syirik kecil, yaitu syirik lafal. Ikhwani fillah akhwati fiddin azani Allah yakum. Perhatikan bagaimana agungnya tauhid. Syariat ingin kita tauhidnya bersih, benar-benar kita bersandar kepada Allah. Sampai masalah gini saja disuruh hati-hati dalam berbicara. Barang siapa yang salah bicara, padahal dia tidak bermaksud mengatakan dokter yang tolong dia. Dia tahu yang tolong Allah, cuma dia tidak pandai mengungkapkan. Waktu mengungkapkan dia lupa kepada Allah. Kalau seorang meyakini memang dokter yang selamatkan dia, dia kafir. Ya. Dan saya rasa seorang muslim tidak demikian. Dia tahu semuanya yang tolong siapa? Allah. Tapi waktu dia ngungkapinnya dokter. Karena dia di depan dia sebab tersebut. Itu tidak boleh, itu syirik kecil. Ini saja tidak boleh, apalagi orang yang benar-benar ngomong sembarangan, kemudian pergi ke kuburan, wahai wali fulan, tidak ada tempat bernaung kecuali kepada engkau, wahai, sambil nangis-nangis, subhanallah. Apa bukan syirik itu? Sekedar ngomong gini saja syirik, kalau bukan karena dokter saja syirik, apalagi kemudian minta-minta kepada wali-wali yang ada di kuburan mayat-mayat yang tidak bisa berbuat apa-apa. Maka seorang berusaha untuk membersihkan tauhidnya dari segala noda kesyirikan, baik noda yang besar maupun noda yang kecil. Wallahu ta'ala alam bisawab.